Halo semuanya, kali ini kita akan bicarain tentang bagaimana sih data science itu dapat mengubah dunia. Jadi di sini aku ngejelasin tentang faktor-faktor apa aja yang dipunyai oleh data science di data science yang berguna atau berkontribusi untuk mengubah bagaimana cara kerja di bidang-bidang yang ada saat ini gitu ya. Nanti ada contoh implementasinya juga yang akan dijelasin oleh Henry temanku. Jadi kita mulai dulu, apa aja sih faktor-faktor yang dipunyai oleh data scientist itu untuk bisa berkontribusi di bidang-bidang yang ada saat ini gitu ya. Yang pertama yang aku investigasi dan aku riset-riset gitu ya. Yang pertama itu ada bagaimana data tersebut itu dikoleksi. Jadi semakin berkembangnya zaman, pengkoleksian data atau proses pengkoleksian data itu semakin canggih. Dimana contohnya kita punya device IoT. IoT itu kan ada smartwatch contohnya atau wearable device. Itu cara datanya terkoleksi kan gampang ya, tinggal dipakai gitu ya. Jadi untuk data koleksi itu semakin gampang gitu. Kita nggak perlu untuk ke dokter untuk cek jantung kita saat ini berapa, itu nggak perlu. Kita tinggal pakai, itu datanya langsung kirim ke server. Jadi itu pengkoleksi data yang sangat mudah saat itu. Salah satu faktor bagaimana data scientist itu dapat lebih berkontribusi di bidang saat ini gitu ya. Yang kedua adalah compute engine atau komputer lah bahasanya. Jadi komputer sekarang kan semakin murah, nggak cuma semakin murah tapi semakin murah semakin canggih lagi ya kan. Dulu GPU itu jarang banget dan mahal banget. Jarang itu karena mahal gitu ya, karena nggak ada yang beli gitu. Dan aplikasinya juga sedikit, itu mungkin hanya pemerintah atau NASA gitu yang butuh komputasi berat seperti itu ya. Tapi semakin kesini teknologi itu semakin banyak di publik dan semakin murah, harganya semakin terjangkau. Kalian dapat beli laptop 10 juta aja mungkin udah dapat GPU ya, saatnya 10 sampai 15 juta udah dapat GPU, yang dimana itu komputasi yang digunakan itu komputasinya gitu, untuk machine learning, untuk pemrograman pastinya, untuk pemrosesan datanya juga, tabular data Excel itulah ya. Nah, jadi tadi pengkoleksian data semakin mudah, komputasinya data semakin mudah. Jadi kalian mau cari modus di ribuan data, jutaan data itu gampang, tinggal ada sintaksnya juga gitu. Komputasi mudah, koleksi mudah. Oke, yang ketiga adalah AI. Mungkin saat ini banyak sekali ya AI yang udah beredar di dunia. Salah satu yang kalian tahu mungkin dan sering pakai ChatGPT. Jadi AI tersebut itu berkontribusi besar ya buat kita, buat data scientist gitu ya, buat profesi data science. Mungkin nggak data scientist juga sih, tapi banyak yang lainnya juga yang pakai gitu ya, termasuk mahasiswa gitu. Jadi ChatGPT itu membantu dalam aspek pekerjaan yang repetitif. Jadi si data scientist itu cuma pikiran gimana cari insight, nggak perlu pikirin tentang hard skillnya, tentang programnya gimana, sintaks SQL-nya gimana, nggak perlu. Jadi data scientist itu melakukan pekerjaan yang seharusnya manusia lakukan gitu. Nggak repetitif. Jadi ya itu menurutku salah satu alasan bagaimana AI nggak bisa tergantikan oleh manusia gitu ya. Jadi AI itu ngerjain hal-hal yang repetitif kayak pemrograman, sintaks SQL, Excel dan lain-lain gitu. Jadi untuk insight-nya dari manusianya langsung gitu, dari orangnya langsung gitu kan. Itu aja, mungkin ada 3 faktor yang aku bagiin ya. Mungkin kalian bisa lebih paham implementasi tentang data science yang akan dijelasin oleh temanku Henry ini. Thank you. Nah guys, kalian tahu nggak sih kalau data science itu berperan penting loh dalam menyelesaikan masalah finansial kita. Nah, di sini aku akan kasih tahu ke kalian bagaimana sih data science itu bisa membantu masalah finansial, terutama dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah manajemen resiko. Apa itu manajemen resiko? Manajemen resiko adalah proses untuk mengetahui dan mencegah resiko seminimal mungkin dalam perusahaan. Nah, dengan bantuan data science, kita bisa tuh menganalisis dan mengetahui beberapa resiko-resiko yang ada di dalam perusahaan, teman-teman. Nah, resiko-resiko tersebut bisa banyak ya, teman-teman. Mulai dari resiko di bidang hukum, resiko di bidang kredit, dan juga inflasi, teman-teman. Nah, nggak hanya itu ya, teman-teman. Data science ini bisa dipadukan juga dengan machine learning atau artificial intelligence. Nah, jadi di sini kita bisa tuh mengetahui
apakah seorang klien itu mengalami masalah finansial ataupun tidak. Nah, keren banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah analisis konsumen. Nah, jadi perusahaan itu bisa loh melihat perilaku-perilaku konsumennya melalui data-data seperti kebiasaannya dia belanja, tempat tinggalnya di mana, usianya berapa, terus juga pendapatannya berapa, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, nantinya data-data tersebut akan dikelompokkan melalui metode clustering dengan bantuan machine learning seperti K-means clustering, DB-scan, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, nantinya clustering itu digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada klien-kliennya secara lebih personal. Nah, yang terakhir adalah credit scoring. Teman-teman, pernah nggak sih kalau kalian pinjam duit ke bank itu, pasti dilihat dulu dong track recordnya itu seperti apa. Misalkan, kalian dulu pernah minjam berapa, terus juga kalian dulu mampu nggak membayar pinjaman tersebut balik gitu. Nah, perilaku tersebut yang nantinya bisa diskorkan teman-teman melalui skor kredit. Nah, skor kredit ini adalah skor seberapa mampu sih kita bisa membayar balik pinjaman tersebut atau hutang kepada pihak bank teman-teman. Nah, skor kredit ini bisa loh diprediksi menggunakan machine learning. Nah, jadi machine learning ini akan mempelajari data-data seperti data transaksi, terus juga riwayat kreditnya, total pendapatan, dan juga pekerjaan kita teman-teman. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa pemanfaatan data science di dalam dunia finansial teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Aku Henry and see you on the next time.